Ini adalah kisah remaja yang akan melakukan suatu percobaan. Ada seorang remaja yang hidupnya masih sendiri. Sehari-harinya mulai dari bangun tidur, makan, minum, belajar, bekerja, dan melakukan semuanya secara mandiri. Dia dijuluki sebagai raja sendiri dan bernama Icang. Dia ingin melakukan sebuah percobaan. Melihat buku sangat bagus sekali, dan buku itu rupanya dibaca sedikit. Kemudian diletakkan kembali. Melihat ada arloji dan dilihat, ternyata cocok juga ya. Melihat kedua kertas, namun bukan seperti itu digunakannya. Ada-ada saja. Ada juga busa, namun bukan seperti itu juga digunakannya. Dan ada sebuah papan, dan bukan seperti itu menggunakannya. Dan ada dua buah piring, piring plastik dan piring kaca. Dia berpikir, untuk apa ini? Oh iya, tahu. Ternyata ini semua untuk percobaan. Ia melakukan percobaan dengan langkah pertama, menyusun buku yang ada pada meja secara sejajar dan sama rata. Dia sudah menyusun sama rata dan teringat dia memakai arloji. Lalu melepasnya, kemudian mengecek, terdengar suara detikan jam. Tik, tik, tik. Percobaan mengenai sifat bunyi akan dilakukan Icang. Alat yang akan digunakan ada piring plastik, piring kaca, dua buah kertas, satu buah papan, busa, arloji, dan beberapa buku. Sekarang kita lanjutkan percobaannya. Dua buah kertas kita tempatkan seperti membentuk huruf V. Nah, seperti ini. Kalau sudah berbentuk V, maka kita letakkan papan ini di belakangnya. Nah, seperti ini. Ambillah arloji, lalu kita masukkan ke salah satu lubang kertas yang ada. Nah, karena kertas ini lubangnya kekecilan, maka kita perbesar dulu agar arloji ini dapat masuk. Rupanya, Icang agak kesulitan memasukkan arlojinya. Nah, sudah masuk arlojinya. Kemudian, kalau sudah masuk, kita coba dengarkan. Nah, Icang mendengarkan melalui lubang pada kertas yang satunya. Apakah terdengar? Ya, ternyata terdengar suara detik dari arloji tersebut. Sekarang kita coba tambahkan piring kaca pada bagian belakangnya. Apakah masih bisa terdengar atau tidak? Icang akan mencoba mendengarkannya. Apakah suara detik arloji itu terdengar atau tidak? Ya, ternyata masih dapat terdengar. Selanjutnya, Icang mengganti piring kaca dengan piring plastik. Apakah masih dapat terdengar atau tidak? Icang pun kembali mendengarkannya. Ternyata suara detikan arloji itu masih dapat terdengar. Nah, sekarang Icang mengganti piring dengan busa. Busanya diletakkan di bagian belakang seperti piring tadi. Kemudian
Icang kembali mendengarkannya. Oh, ternyata suaranya kecil ya. Suaranya tidak sekeras apa yang tadi didengar oleh Icang ketika di bagian belakang diletakkan piring atau hanya sebuah papan. Icang mengecek kembali arlojinya. Oh, ternyata masih berdetak. Kesimpulannya adalah suara arloji ini dapat merambat pada kertas tersebut. Kemudian, ketika diletakkan papan, piring plastik, dan piring kaca, suara detak arloji dapat dipantulkan oleh benda-benda tersebut dan dapat didengar dengan baik. Sedangkan pada busa terdapat rongga-rongga yang menyebabkan suara tidak terdengar jelas. Detik arloji ini diserap oleh busa ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Itu dia kisah dari seorang pemuda yang bernama Icang. Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya.